Namanya siapa? Apa? Coba. Oke. Luwe. Umur? Tahun. Di sini berapa lama? Tahun. Apa kesan pesan kerja di sini? Oke. Apa? Betah ya? Kalian hebat. Nama saya Ibu Sulastri. Saya kerja di sini mulai tahun 1991. Ini anak saya, namanya Arinda Lestari. Ya, nama saya Arinda Lestari, bagian operator jahit di making up. Sudah kerja sekitar 3 tahunan. Lokal ini saya melihatnya booming sebetulnya. Jadi pasar lokal ini meningkat terus-menerus dan pasar ekspor kelihatannya kok tidak begitu banyak seperti yang dulu-dulu ya. Sehingga kita juga fokus untuk memproduksi untuk lokal karena brand merek untuk lokal ini meningkat sangat drastis. Saat ini Kasri telah berdiri selama hampir 8 dekade, 89 tahun, dan bersiap menyambut ulang tahun yang ke-90. Waktu itu zamannya Soekarno, itu kan banyak tentara-tentara juga ya. Sehingga kita memproduksi kain-kain drill, kain-kain tentara. Dan dengan pergantian zaman ini, anduk mandi ini bukan untuk mengeringkan badan saja, cuma juga bisa menjadi fashion dengan bermacam-macam variasi warnanya, desainnya. Kemitraan ini bermula dari kesamaan visi dengan Mr. DIY sedang mencari pemasok lokal yang andal untuk menyediakan produk esensial berkualitas tinggi dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Perkenalkan, nama saya Bim Wilasworo Natanagara, selaku Direktur di PT Pabrik Tekstil Kasri. Puji Tuhan bahwa sampai saat ini saya usia 71 tahun. Ya, saya tidurnya itu stabil, jadi jam 9, setengah 10 sudah tidur. Bangunnya pagi-pagi, jam 5 itu. Makannya juga teratur, saya tidak makan sate kambing, sop buntut, apa gitu-gitu sudah. Dulunya iya, terus seminggu sekali, kadang-kadang 2 kali, saya renang. Olahraga saya renang, tapi renangnya yang biasa-biasa aja. Ya mikirnya jangan teman-teman ya. Jadi kita ini ya harus bisa mensyukuri, harus bisa mengampuni, tak boleh dendam sama orang. Ya sudah, kalau kita bisa berteman lebih banyak lagi, ya lebih baik. Apa yang bisa saya kontribusikan untuk teman-teman atau orang lain, ya saya merasa senang sekali. Jadi direkturnya sejak tahun 2019, jadi gonta-ganti manajemen, terus saya pernah di plant manager, pernah produksi, pernah di QA, ya quality assurance, pernah macam-macam. Tapi belakangan terus kok saya dipercaya, diminta untuk jadi direktur, ya sudah saya lakukan gitu. Saya tahun 1993, jadi sebelumnya saya ada di pabrik korek, di grupnya ini juga. Saya mulai kerja di tahun 1984, jadi sudah 42 tahun, terus 93 saya diminta untuk di sini. Saya kalau pensiun ya 2010 saya sudah pensiun, umur 55 ya waktu itu. Tapi ya kok diperpanjang terus ya. Ya alhamdulillah lah diperpanjang ya saya lakoni. Perusahaan ini didirikan di tahun 1937 sebelum kemerdekaan Indonesia. Nama Kasri sendiri diambil dari gabungan kata kapas dan pari. Nama ini dipilih karena pada saat itu daerah sekitar sini banyak ditanami kapas dan padi. Asal-usul berdirinya pabrik ini berawal dari keberadaan sebuah pabrik es di daerah Pandaan yang dimiliki oleh founder kami, yaitu Bapak Tan Chiang Ling. Dari operasional pabrik es tersebut timbul pemikiran untuk mendirikan pabrik tekstil di daerah ini karena kualitas airnya yang sangat baik. Setelah
didirikan, pabrik Kasri melewati berbagai tantangan zaman, termasuk masa perang dan era penjajahan Belanda maupun Jepang. Seiring berjalannya waktu, produksi dijalankan dengan memanfaatkan mesin-mesin ATM, alat tenun mesin, dan ATBM, yaitu alat tenun bukan mesin pada waktu itu. Pada masa-masa awal tersebut, kami memperkerjakan sekitar 2.000 karyawan. Produksi yang dihasilkan kala itu meliputi kain seragam, kain drill, kelambu, dan selimut. Memasuki dekade 1960-an, 1970-an, 1980-an, perusahaan terus berkembang. Pada tahun 1980-an kami mulai memproduksi handuk mandi. Pertimbangannya adalah jumlah populasi penduduk Indonesia yang besar, sehingga kebutuhan handuk mandi diproyeksikan akan terus berlanjut. Pada era 1980-an ini pula kami berhasil meningkatkan jangkauan dengan melakukan ekspor ke Eropa. Kunci utama pabrik tekstil Kasri ini mampu bertahan hingga saat ini adalah memegang prinsip, yaitu bukan yang terkuat yang bertahan, melainkan yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Saat ini Kasri telah berdiri selama hampir 8 dekade, 89 tahun, dan bersiap menyambut ulang tahun yang ke-90. Dari yang semula memiliki 2.000 karyawan, saat ini operasional dijalankan oleh 260 karyawan. Mayoritas karyawan berasal dari masyarakat sekitar sini dan bekerja secara turun-temurun, mulai dari generasi orang tua hingga dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Kedepan kami berkomitmen untuk terus melangkah dan membawa PT Pabrik Tekstil Kasri ini menuju era revolusi industri 4.0. Tentunya menjalankan perjalanan bisnis selama 8 dekade ini bukanlah hal yang mudah dan tidak selalu berjalan mulus. Dari masa ke masa, PT Pabrik Tekstil Kasri telah melewati berbagai masa sulit. Di tahun 60-an, waktu itu zamannya Soekarno, itu kan banyak tentara-tentara juga ya, sehingga kita memproduksi kain-kain drill, kain-kain tentara. Berselang tahun 70-an, pada saat-saat itu ya juga masih kain drill dan ditambah kelambu, selimut, permintaan untuk lokal sini. Dari situ ada ide di mana tahun 80-an itu bagaimana kalau kita memproduksi handuk mandi. Jadi handuk mandi ini kan dengan jumlah populasi yang sangat tinggi itu, saya kira handuk mandi akan berkelanjutan, nanti akan dipakai terus. Sehingga mesin-mesinnya juga kita mengubah dari kain drill, kain yang biasa menjadi kain handuk mandi. Ada perbedaannya sedikit mesinnya ini. Ya, saya kira handuk mandi mulai tahun 80-an itu sampai sekarang. Dan kita terus mengharapkan handuk mandi ini berkelanjutan terus ya. Dan dengan pergantian zaman ini, handuk mandi ini bukan untuk mengeringkan badan saja, cuma juga bisa menjadi fashion dengan bermacam-macam variasi warnanya, desainnya gitu ya. Gini, filosofinya daripada kami semua bahwa kita ini membutuhkan mesin-mesin yang nantinya itu yang semuanya elektronik, mesin-mesin yang baru-baru ini. Sehingga memang kita masih membutuhkan SDM ya, tapi semuanya itu dengan kemajuan teknologi, jadi kita harus mengikuti dengan kemajuan teknologi itu. Otomatis dengan mesin-mesin yang baru-baru ini karyawannya tidak sebanyak seperti yang mesin-mesin yang lama seperti dulu. Sehingga ya nantinya kita ya kira-kira 260-an ini ya masih seperti ini terus, mungkin sampai 5-10 tahun lagi ya mungkin di daerah itu jumlah karyawannya. Salah satu tantangan terbesar terjadi ketika waktu-waktu itu Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Saat itu pabrik Kasri mengalami kesulitan pasokan bahan baku. Selain itu ada kekhawatiran besar bahwa mesin-mesin dan peralatan produksi kami yang dirampas oleh pihak Jepang. Demi menyelamatkan aset perusahaan, sebagian mesin dari peralatan produksi akhirnya kami pindahkan ke Kota Malang. Setelah masa perang berlalu dan Indonesia merdeka di tahun 1945, kami mulai membangkitkan lagi dan menjalankan produksi kembali secara bertahap. Memasuki dekade 1960-an, produk yang kami hasilkan meliputi kain drill, kelambu, selimut khusus untuk kebutuhan tentara.
Tantangan besar lainnya hadir saat krisis moneter di tahun 1998. Ketika nilai tukar dolar AS melonjak drastis hingga menyentuh angka 16.000, kondisi perjuangan di pasar lokal menjadi sangat sulit. Kami memanfaatkan momentum tersebut dengan mengalihkan fokus penjualan dan melakukan ekspor sebanyak-banyaknya ke pasar Eropa. Jadi semua kapasitasnya kita alihkan ke ekspor 100%, sehingga alokasi untuk penjualan lokal sempat terhenti demi memenuhi permintaan ekspor. Selanjutnya memasuki era tahun 2000-an, kami terus melakukan perbaikan, continuous improvement. Kami banyak melakukan peremajaan mesin, di mana mesin-mesin lama digantikan dengan mesin-mesin yang lebih modern, baik untuk proses weaving maupun dyeing. Memasuki era tahun 2015-an, kami memperoleh sertifikasi SNI, Standar Nasional Indonesia, termasuk SNI untuk lini produk handuk tekstil kami yang dibawa merek Lenuta, serta sertifikasi internasional Okotek. Dalam hal pengolahan lingkungan, PT Pabrik Tekstil Kastri konsisten juga meraih peringkat biru dalam program PROPER, yaitu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tipe produk yang kami hasilkan mencakup hasil pertenunan, yaitu weaving, dan perajutan, yaitu knitting. Alur proses produksi kami dimulai dari tahap pertenunan dan perajutan. Dilanjutkan dengan proses pewarnaan, yaitu dyeing, masuk ke tahap pekerjaan garment, hingga menghasilkan barang jadi, siap pakai, yang kemudian dikirimkan kepada para konsumen. Adapun bahan baku utama yang kami gunakan meliputi yaitu katun, polikatun, serta bahan sintetis seperti polyester. Ya, saat ini porsi penjualan kami didominasi oleh hotel dan pasar lokal sebesar 90%-an, di mana salah satu pelanggan kami adalah Mr. DIY. Sementara 10% sisanya dialokasikan untuk pasar ekspor ke negara Jepang, Singapura, Malaysia. Kami memiliki beberapa merek produk unggulan, antara lain Lenuta, Sela, Escort, Golden Beach, dan Queen Terry. Khusus untuk lini produk yang dipasarkan melalui jaringan Mr. DIY, kami menghadirkan merek White Flower, Avenue, dan Queen. Demi memberikan yang terbaik bagi pelanggan, kami selalu mengutamakan mutu dan memastikan kualitas produk dengan menerapkan quality control QC secara ketat dan di setiap tahapan produksi. Kemitraan ini bermula dari kesamaan visi dengan Mr. DIY sedang mencari pemasok lokal yang andal untuk menyediakan produk esensial berkualitas tinggi dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Dengan sejarah panjang dan kapasitas produksi kami di Pandaan Pasuruan ini, profil perusahaan kami selaras dengan kebutuhan mereka, dari proses penjajakan, audit fasilitas, hingga penyesuaian spesifikasi produk. Kedua belah pihak melihat potensi kolaborasi jangka panjang yang solid. Tantangannya terbesar adalah bagaimana kita ini bisa memproduksi pesanan dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat, tapi tetap memenuhi standar kualitas ketat dari Mr. DIY. Praktisnya di lapangan kami harus menyetel ulang mesin tenun dan mesin rajut, knitting kami, memastikan bahwa baku lancar dan melatih karyawan agar kerjanya rapi. Tujuannya supaya dari proses awal sampai akhir tidak ada barang yang cacat sama sekali untuk pesanan perdana tersebut. Perkenalkan, nama saya Natalia Hana, saya selaku Head of Local Purchasing di Mr. DIY Indonesia. PT Kastri adalah salah satu supplier Mr. DIY Indonesia sejak tahun 2024. Produk yang dijual meliputi keset kamar mandi, handuk mandi, dan juga kain lap microfiber. PT Pabrik Tekstil Kastri tentunya harus memenuhi standar kualitas dan juga konsistensi produk, kemudian kepatuhan terhadap regulasi, harga yang kompetitif, dan juga on-time delivery yang berkelanjutan. Standar ini sangat penting dan menjadi kunci karena untuk menjamin ketersediaan seluruh stok yang ada di seluruh jaringan toko Mr. DIY Indonesia dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Perubahan terbesarnya adalah pada kesadaran komersial kami. Kerjasama ini memaksa kami untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, di mana kami tidak lagi hanya berpikir sebagai pembuat
barang, tetapi sebagai penyedia solusi untuk generasi modern. Kami belajar menyelaraskan produksi kami dengan kesempatan retail modern yang menuntut produk cepat, kualitas, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat masa kini. Selain itu, produk kami juga semakin dikenal oleh banyak masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Momen yang paling berkesan adalah ketika kami melihat produk yang kami produksi dapat hadir di berbagai toko di Mr. DIY di seluruh Indonesia. Rasanya membanggakan karena hasil kerja tim kami bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Hal itu juga menjadi bukti bahwa produk lokal memiliki kualitas yang mampu bersaing dan dipercaya oleh perusahaan retail berskala besar. Sejak bergabung dengan Mr. DIY Indonesia, PT Kasri ini menunjukkan tren yang positif, serta pertumbuhan penjualan yang cukup signifikan, peningkatan sebesar 250% hingga saat ini. Pertumbuhan PT Kasri yang signifikan ini didukung oleh produk yang berkualitas dan juga dengan jaringan retail yang cukup luas. Ini menjadi komitmen kami untuk menjadi andalan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kolaborasi seperti ini tidak hanya membantu pertumbuhan bisnis produsen lokal, tetapi juga mendorong perkembangan industri dalam negeri secara keseluruhan dengan memberikan kesempatan kepada produsen lokal, perusahaan seperti Mr. DIY turut menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan standar kualitas produk, serta mendorong inovasi agar produk Indonesia semakin kompetitif di pasar, yaitu bertumbuh bersama. Bagi kami, kerjasama ini bukan sekedar hubungan antar supplier dan retailer, tetapi sebuah kemitraan yang saling mendukung untuk berkembang. Kepercayaan diberikan Mr. DIY menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kualitas, meningkatkan pelayanan, dan menghadirkan produk terbaik bagi konsumen. Produksi buatan Indonesia saat ini memiliki kualitas yang semakin baik dan mampu bersaing dengan produk dari berbagai negara. Dengan memilih produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga turut mendukung pertumbuhan industri nasional, membuka lebih banyak peluang kerja, dan membantu perekonomian Indonesia terus berkembang. Mari bersama-sama bangga menggunakan dan mendukung karya anak bangsa. Saya melihatnya perkembangannya begitu pesat ya. Jadi mulai Januari 2025 sampai saat ini, ordernya itu SKU-nya itu bertambah terus. Jadi dari 9 SKU, sekarang ini sudah mencapai 20 SKU. Nah, waktu kita ngomong-ngomong sama DIY, maunya itu ke arah 40 SKU. Jadi ya kita agak sedikit kaget ya, tapi kita harus bisa. Kasri pasti bisa ya. Jadi kita ikutilah semuanya itu. SKU itu jumlah macam produk yang dipesan. Jadi tadinya 1 macam, 9 macam produk, sekarang ini 20 macam. Volumenya enggak itu aja, tambah terus karena outletnya sekarang ini sudah mencapai 1.300 outlet. Jadi mau nggak mau kita harus bisa mengikuti ya kemauan mereka. Ini opportunity bagi kita juga. Otomatis volumenya bertambah. Jadi jumlah kontainer yang datang yang harus kita kirim ke sana juga bertambah. Dengan waktu yang harus ditepati sesuai harapan daripada Mr. DIY. Akses pasar yang lebih luas bisa membantu untuk menjangkau lebih banyak lagi customer di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya bisnis supplier saja yang bertumbuh, tetapi juga bisa menciptakan lebih banyak lagi peluang lapangan pekerjaan, peningkatan kapasitas produksi, dan juga penguatan industri lokal dalam negeri. Kami berharap ke depannya kami bisa melakukan kemitraan dengan supplier lokal yang bersifat jangka panjang, kemudian bisa bertumbuh bersama-sama dengan kami. Kami juga berharap untuk bisa menghadirkan lebih banyak lagi produk-produk lokal dalam negeri, buatan Indonesia yang berkualitas, inovatif, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan juga tentunya dengan harga yang kompetitif. Kolaborasi yang berkelanjutan ini juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi supplier lokal untuk bisa bersama-sama dengan kami meningkatkan daya saing dan juga bersama-sama memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia. Dalam hal manajemen sumber daya manusia, saat ini kami memiliki 260 orang karyawan. Dari jumlah tersebut, komposisinya seimbang. 50% adalah karyawan baru yang berasal dari generasi milenial dan Gen Z. Sementara 50% sisanya adalah karyawan lama yang expert di bidangnya. Kami menerapkan kebijakan masa pensiun di usia 55 tahun. Sebagai bentuk tanggung jawab dan sosial terhadap lingkungan sekitar, 80% karyawan kami ini berasal dari
warga sekitar pabrik. Selain itu kami juga memperkerjakan 7 orang karyawan penyandang disabilitas. Selama mereka memiliki kemampuan untuk bekerja, kami akan selalu memberikan kesempatan bagi mereka juga. Ke depan kami memiliki visi untuk mewariskan bukti nyata bahwa sebuah pabrik lokal mampu bertahan lintas zaman asalkan terus berinovasi. Kami ingin dikenang tidak hanya sebagai penghasil produk tekstil berkualitas, tetapi juga sebagai institusi yang memanusiakan pekerjanya dan terus memberikan nafas kehidupan bagi komunitas di sekitarnya. Ya, kita ini kan di Indonesia jangan sampai yang disabilitas ini tidak bisa mendapatkan kerja. Kami juga senang sekali kalau mereka itu masih punya harapan bisa kerja. Dan dia memang sebetulnya bisa menjahit, kapasitasnya juga bisa cepat seperti orang yang normal. Kenapa tidak kita melakukan itu gitu loh ya. Jadi itu suatu kesenangan lah, kita merasa bangga juga lah, kalau bisa mempekerjakan mereka. Iya. Kita setara karena kita akan melihat hasilnya dan kemampuan mereka bisa sama, ya gaji harus sama, kita tidak membeda-bedakan. Malah bisa-bisa yang disabilitas, terutama yang tunarungu ini bisa lebih baik daripada yang normal karena dia lebih ya punya disabilitas itu sehingga dia punya kemampuan khusus yang bisa lebih dari yang normal. Karena dari yang lama-lama itu dia merasa cukup nyaman lah di sini. Dan dia tahu-tahu kalau ditanya, iya saya sudah 25 tahun, saya 30 tahun. Ya. Jadi dari situ kadang-kadang kalau orang-orang yang sekitar sini ini bicara sama anaknya, wis nak, wis ojo golek kerjaan liya, wis nang Kasri ae. Jadi dia itu juga menyarankan untuk ke Kasri. Wis enak lah di Kasriku, nyaman, lingkungannya enak, itu yang mereka lakukan. Ya kita ini ada istilah jegal-jegalan, apa gitu ya, jadi saling ngayomi lah di sini nih. Jadi orang itu bisa saling mengerti. Sekarang banyak yang milenial yang saya tanyain, ya Pak enak kerja di sini. Enak Pak, saya ini dimong sama yang dulu-dulu, yang senior-senior, seperti anak sama bapak, anak sama ibu. Jadi mereka ya merasa ya lebih guyup, lebih enak. Sehingga makanya kita melakukan suatu teamwork, kolaborasi pada mereka. Komunikasi yang baik gitu ya, sehingga kita bisa berkelanjutan lah nantinya di masa-masa yang akan datang. Ya dari awal kita ini juga karena karyawan kita tidak terlalu banyak ya, dan kita ini saling mengerti dari semua departemen. Jadi multitasking kita ini juga. Dengan adanya multitasking itu ya tentunya orang-orang itu bisa melihat kalau departemen ini ada minta delivery yang cepat saat ini ya. Mungkin dari departemen lain akan membantu pada departemen yang lagi kewalahan ya pada saat itu karena deadline-nya itu sangat mepet karena kita multitasking dari awal, kita ngomongin, kita harus artinya kita harus guyup, saling sharing, saling ya kolaborasi sama teamwork ini. Dan mereka ini sangat mengerti mengenai hal itu. Kita nyatakan di sini itu kita kan satu kapal. Dari satu kapal ini ya suka dukanya ya kita pikirkan bersama. Ya, saya kira kita harus menghargai dengan masyarakat di sini. Ya, kita saling mengerti, kita ada satu teamwork yang kuat, kolaborasi yang kuat, pengertian antar karyawan di daerah sini. Jadi kita memaintain untuk saling mengerti lah sama masyarakat di sini. Sehingga ya kita ya tetap harus menjaga sustainability tadi itu juga ya. Jadi tidak luput dari SDM-nya atau sumber daya alamnya ya. Maupun kita harus memperhitungkan profitability-nya, kelangsungannya dalam segi keuangannya. Itulah yang kita jaga sampai saat ini. Dan kita harus mengerti selalu berinovasi di dalam zaman ke zaman ini. Karena itu yang diharapkan untuk zaman yang akan datang. Tidak boleh monoton seperti yang dulu-dulu. Makanya di Departemen R&D itu harus kita jaga terus dan kita perkuat terus untuk bisa bersaing dengan kompetitor lah. Kita secara internal kita harus membuat suatu tim yang solid untuk bisa membuat produk yang baik. Saya kira itu nomor satu. Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Kita harus ada teamwork dan memberikan komunikasi, pengertian yang jelas pada mereka sehingga kita bisa menghasilkan produk yang baik. Saat ini kan kita ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi kita ini harus berkolaborasi, harus bisa mengerti cara berpikirnya misalnya dengan milenial yang baru ini ya. Kita harus mengerti cara berpikir mereka bagaimana. Kita tidak boleh sangat
oh yang seperti dulu, seperti ini, kamu harus melakukan itu. Belum tentu. Kita yang harus bisa mengerti dengan anak muda-muda sekarang ini cara berpikirnya. Yang penting kita ini harus kerja keras, ya, kerja smart juga ya, sehingga bisa menghasilkan yang produktivitas meningkat. Dari hasil meningkat itu kita harus menunjukkan etos kerja kita harus ditingkatkan. Kalau etos kerja membaik, semuanya baik, ya tentunya outputnya akan lebih banyak. Kalau volume lebih banyak, penjualan lebih banyak, tentunya dengan harga yang baik, ya kita akan ada profit. Dengan adanya profit ini, ya tentunya pabrik akan bisa jalan terus, kesejahteraan karyawan akan lebih baik. Saat ini kami telah menerapkan prinsip sustainability, keberlanjutan, secara menyeluruh mencakup kelestarian lingkungan alam, tanggung jawab sosial terhadap sumber daya manusia, serta menjaga kesehatan finansial dan profitabilitas perusahaan agar bisnis dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. Ya, dalam rangka sustainability, kita saat ini menanam pohon-pohon di belakang area sini. Kami juga dengan karyawan kita mensubkontrakkan ke luar ya, yaitu dengan cara menjahit jahitan keluar dengan ex-karyawan kami yang dulunya pernah kerja di kami, dan mereka bisa mendapatkan kerja di luar untuk menambah masukan lah bagi mereka. Lokal ini saya melihatnya booming sebetulnya. Jadi pasar lokal ini meningkat terus-menerus, dan pasar ekspor kelihatannya kok tidak begitu banyak seperti yang dulu-dulu ya. Sehingga kita juga fokus untuk memproduksi untuk lokal, karena brand merek untuk lokal ini meningkat sangat drastis, sehingga kita harus bisa mensuplai untuk produk-produk untuk lokal. Kami menciptakan untuk segmen-segmen itu bermacam segmen. Semua segmen kita masukin, dari segmen atas, segmen menengah, segmen bawah, itu semua kita masukin tergantung buyer. Jadi buyernya minta apa, harga berapa, kualitas yang bagaimana, kita ikutin. Kita bikinkan sampel, terus kalau mereka setuju, ya kita buatkan sesuai segmen-segmen mereka sendiri. Itu relatif ya, jadi itu kan tergantung material yang digunakan, tergantung anduknya itu besar kecilnya anduk, jadi itu bisa kita sepakati dengan buyer, kalau anduk kecil harganya berapa, anduk besar harganya berapa, dan kita semua orang yang di sini kan profesional semua ya, jadi di departemen accounting, departemen finance, itu juga ada perhitungan-perhitungan khusus ya. Tapi tentunya semuanya, kalau semua pabrik itu harus efisien. Raw material itu harus dijaga, harga-harga yang kita beli harus dijaga. Karena kita menjual juga belum tentu bisa ikut naik ya. Apalagi belakangan ini kan harga-harga semua meningkat ya. Ya tentunya kita harus mengikuti sesuai sekarang ini. Dan nomor satu ya kita harus menjaga productivity. Yang penting itu jangan menyakiti orang lain. Kita harus bisa, apa yang kita bisa kontribusikan pada orang lain. Jangan serakah, harus disiplin, dan ya positive thinking. Jadi jangan sampai kita nih merry-merryan, kita tidak boleh merry sama orang, ya, tidak boleh dengki sama orang, ya. Harus kita ini bisa mengampuni itu ya istilahnya. Sehingga ya keberlangsungan hidup itu, kita hidup ini untuk apa sih? Kita ya bisa menghidupi keluarga dan lain-lain. Apalagi kalau kita bisa berkontribusi pada orang lain, ya kita merasa senang lah. Ya kamu lakukan yang harus jujur lah. Selama hidup itu kamu harus jujur. Jangan sampai berbuat yang nyeleneh-nyeleneh. Ya kita nilai-nilai, value itu, ya kita kalau bisa menghargai seseorang, ya pasti orang itu ya mungkin bisa menghargai kita semua lah. Jadi nomor satu ya kita harus bisa menghargai orang lain. Ya saya kira dengan situasi zaman yang sekarang ini tidak tambah gampang ya untuk tiap-tiap orang itu ya kerja harus jujur, disiplin, jangan mengharap mau cepat kaya dengan cepat gitu ya. Jadi semuanya itu perlu pengorbanan, perlu waktu, sehingga nanti akan bisa dinikmati di masa-masa yang akan datang. Jadi ya semuanya itu flow sesuai alirnya sungai. Atas nama dari PT Pabrik Tekstil Kasri, nama saya Bem Wilasworo Natanagara sebagai Direktur di PT Pabrik Tekstil Kasri. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pertemuan ini, ya interview ini. Semoga kita semua bisa berhasil sama-sama. Terima kasih banyak.